Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu dijadwalkan menggelar pertemuan dengan Kabinet Keamanannya pada Kamis 7 Agustus 2025 pukul 18 waktu setempat di Yerusalem. Pertemuan itu disebut-sebut akan membahas dan menyetujui rencana baru untuk melanjutkan perang di jalur Gaza. Sebelumnya, pada Selasa 5 Agustus 2025, Netanyahu menerima beberapa opsi dari Kepala Staf Militer Israel atau IDF, Letnan Jenderal Eyal Zamir, termasuk rencana pendudukan militer penuh di Gaza. Namun, langkah tersebut menuai peringatan dari kalangan militer sendiri yang menilai pendudukan penuh bisa menyebabkan banyak korban jiwa di pihak Israel. Menurut laporan media publik Israel, para pejabat militer memperkirakan puluhan tentara Israel bisa tewas dan banyak lainnya terluka jika operasi tersebut dijalankan. Selain risiko terhadap pasukan, para pejabat juga mengingatkan pendudukan penuh bisa membahayakan nasib para sandera yang masih ditahan Hamas. Meski begitu, Netanyahu dikabarkan menolak saran agar operasi dilakukan secara bertahap. Netanyahu malah memerintahkan militer untuk menyiapkan rencana pendudukan penuh Gaza. Sementara itu, pemimpin oposisi Yair Lapid menolak rencana pendudukan penuh. Ia menyebut langkah itu sebagai ide yang sangat buruk dan memperingatkan bahwa biaya korban jiwa dan finansial akan sangat tinggi. Lapid juga menegaskan rakyat Israel tidak mendukung perang ini dan menyarankan agar negara-negara Arab diberi peran dalam pemerintahan Gaza untuk menyingkirkan Hamas tanpa pendudukan langsung. Kepala Staf IDF, Eyal Zamir, juga lebih menyarankan pendekatan bertahap seperti mengepung kota Gaza terlebih dahulu, bukan serangan langsung menyeluruh. Pendekatan itu dinilai lebih aman bagi sandera dan lebih terukur secara militer. Ia bahkan menyampaikan kekhawatiran serius tentang rencana pendudukan penuh jalur Gaza tersebut. Ia menilai keselamatan para sandera bisa terancam. Pasalnya, IDF akan terpaksa memasuki wilayah padat penduduk di mana para sandera kemungkinan ditahan. Zamir khawatir jika pasukan terlalu dekat, para sandera bisa dibunuh oleh penculik atau terkena serangan tidak sengaja oleh IDF sendiri seperti yang terjadi sebelumnya pada 6 sandera tahun 2024. Ya, IDF sendiri sejauh ini menahan diri untuk tidak menyerang wilayah yang diyakini menjadi lokasi sandera guna menghindari resiko mereka terbunuh. Saat ini, militer Israel telah menguasai sekitar 75% wilayah Gaza. Namun, para sandera dan hampir seluruh dari 2 juta warga sipil Gaza berada di 25% wilayah sisanya yang masih belum sepenuhnya dijangkau pasukan. Di lain sisi, IDF juga sudah berperang selama hampir 2 tahun. Banyak tentara kelelahan dan kekurangan personel. Memperluas operasi ke seluruh Gaza akan semakin memperburuk kondisi ini, terutama saat konflik juga terjadi di tepi barat, Lebanon, dan wilayah lain. Meski Zamir menyampaikan keberatan, Netanyahu lagi-lagi tetap mendorong rencana pendudukan penuh wilayah Gaza. Sebagian analis menilai langkah Netanyahu itu didorong oleh tekanan politik internal, khususnya dari koalisi sayap kanan ekstrim yang menuntut kontrol total atas Gaza, bahkan termasuk membangun kembali permukiman Yahudi dan kemungkinan aneksasi wilayah itu. Sementara itu, siapapun yang menentang Netanyahu termasuk pejabat senior dianggap sebagai lawan politik. Sejumlah tokoh pun telah kehilangan jabatan, termasuk Menteri Pertahanan Yoav Gallant, Kepala Dinas Intelijen Shin Bet Ronen-Bar, Jaksa Agung Gali Baharaf Miara, Ketua Komite Urusan Luar Negeri dan Pertahanan Yuli Edelstein. Kini, Legend Zamir pun dilaporkan mendapat tekanan serupa. Beberapa pejabat di kantor Netanyahu bahkan menyatakan Zamir sebaiknya mundur jika tidak setuju dengan arah politik perang.